Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 627. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah suila dan lakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma saking luwih akeh perkara yudkhilu kang lebuaken apa ma annasa ing menungso al jannata ing swarga. Kanjeng Nabi ditanya, apa perkara yang lebih banyak menyebabkan orang masuk surga? Orang masuk surga itu apa saja yang menyebabkan orang masuk surga? Artinya sahabat ini bertanya faktor-faktor yang bisa membuat orang masuk surga. Di antara sekian banyak itu mayoritasnya adalah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqwallah iku takwa wedi marang Gusti Allah. Wa husnul khuluqi lan baguse pekerti. Dua hal ini yang paling banyak membuat orang masuk surga. Yang pertama bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Gusti Allah. Yang kedua husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Ini faktor yang penting. Dua hal ini yang harus selalu dimiliki orang mukmin, takwa dan husnul khuluq. Hadis ini mengumpulkan dua hal, takwa dan husnul khuluq. Karena takwa itu yang menyebabkan orang berhubungan baik dengan Gusti Allah. Dengan bertakwa dia menjadi baik pada Allah, manut tunduk pada perintahnya Gusti Allah. Sementara husnul khuluq, bagusnya pekerti, itu yang membuat dia baik dengan sesama manusia. Jadi intinya dua hal ini, baik hubungan kita dengan Allah dan harus baik hubungan dengan sesama manusia. Ini hidup ini harus seimbang, naik ke atas dan ke samping. Hubungan dengan Allah dibangun dengan bertakwa, hubungan dengan manusia dibangun dengan husnul khuluq. Wa su'ilalan den lakoni sinten Kanjeng Nabi an aksarima saking luwih akeh perkara yudkhilu kang lebokaken apa ma annasa ing menungso annara ing neraka. Nabi ditanya faktor apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Kalau masuk surga jelas takwa dan husnul khuluq. Hal yang paling banyak membuat orang masuk neraka, faqala dawu Nabi, alfamu iku cangkem, mulut, wal farju lan farji, kemaluan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, wa qala dawu sapa Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan hal yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Yang nomor satu mulut. Sebab dari mulut inilah keluar kata-kata kotor, kekafiran, ghibah, namimah, ya. Mulut ini bahaya. Hal yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu mulutnya. Hati-hati jaga mulut, ya. Orang kafir dengan mulutnya, orang berbuat dosa juga dengan mulutnya.
Yang kedua adalah farji. Farji itu kelamin, kemaluan, zina dan lain-lain. Jadi ini atas bawah. Mulut itu berbahaya. Manu farji itu lanang wedok padha jenenge farji. Kelamin atau alat kemaluan. Makanya Gusti Allah itu diselempitno. Ngene kan nyelumpit. Maksudnya itu ojo ditokno. Ya kan Gusti Allah wis dikeingin sing paling nyepit supaya tidak mudah dipakai. Siji umpamane farji ku ono kek kuping utawa kek irung ngono repot. Farji delesep supaya dijaga. Jaga mulutmu, jaga alat kelaminmu. Itu dua faktor yang banyak membuat orang masuk neraka. Wa an Aisyah dan riwayatkan saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu Nabi, innal mu'mina sutune wong mukmin iku la yudriku yakti metui sapa mukmin bi husni khuluqihi kelawan baguse akhlaki mukmin metui darajata shaimi ing derajate wong kang poso alqaimi kang tangi wengi qiyamul lail. Jadi husnul khuluq, bagusnya akhlak, kelakuan yang baik itu bernilai sangat tinggi. Bahkan dengan husnul khuluq itu seorang bisa mencapai derajat ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Jadi kalau kamu belum ahli tahajud, belum ahli puasa, minimal kamu berakhlak yang mulia. Seorang mukmin dengan akhlak mulia itu tingkatannya ditinggikan oleh Allah sampai mencapai derajat orang yang berpuasa dan ahli tahajud. Artinya begitu sangat penting ya. Kelakuan kita ini sangat penting. Sikap kita pada sesama manusia ini gitu, husnul khuluq. Bagaimana kita selalu menyapa orang dengan ramah, menjaga lisan tidak berkata kotor, tidak menyakiti orang, dan seterusnya. Itu nilainya sangat tinggi. Kata Rasulullah SAW, dengan berakhlak mulia itu orang sudah mencapai tingkatan ahli puasa dan ahli tahajud. Maksudnya apa? Kalaupun tidak ahli tahajud, berhusnul khuluq itu sudah membuat orang naik derajatnya di sisi Gusti Allah. Derajat orang ahli puasa, ahli tahajud ini kan sangat tinggi. Dan husnul khuluq ini contohnya apa? Husnul khuluq contohnya wajahnya selalu berseri ya. Hendaknya kita ini jangan pasang wajah asem, ketemu wong sing nyenengno. Husnul khuluq itu bagusnya pekerti itu yang paling gampang nopo? Pasang wajah yang menyenangkan. Jangan kamu pasang wajah serem, angker, ketus ya. Husnul khuluq. Husnul khuluq akan membuat kamu naik derajat menjadi tingkatan orang yang ahli puasa dan ahli qiyamul lail.
Jadi ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah itu tidak hanya puasa. Kamu ketemu orang wajahnya senyum, acer, ramah, ya, omongannya lembut, ngomong ojo nyentak-nyentak, ya. Belajar bicara yang menyenangkan, ya. Jangan nyakiti orang, termasuk suka menolong orang lain. Itu ganjarannya sama dengan puasa, ganjarannya sama dengan tahajud. Jadi ibadah itu tidak hanya tahajud, tidak hanya puasa. Kamu bisa mendapatkan fadilah derajat orang yang puasa dengan perilaku yang mulia. Belajarlah selalu ketemu orang dengan menyenangkan. Wajahnya kita ini harus ditoto, sering-sering bercermin. Ngocong dulu, raimu cek ketok semringah. Ojo uang ketok mencucu, nggak menyenangkan. Jadi orang yang menyenangkan. Rasulullah SAW itu dari wajahnya itu sudah terpancar keagungannya. Dikatakan dalam tiba, man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa biwajhin kadzdzab. Siapapun melihat wajah Nabi langsung bisa lihat dia bukan pembohong. Wajahnya tulus, ya, teduh. Siapapun melihatnya pasti mengatakan ini bukan pembohong. Wajahnya itu kelihatan jujurnya, ramahnya asli, tidak dibuat-buat. Itu yang harus kita tiru. Nabi itu kalau bicara faka'annamad durru yaskutu min dzalikal kalam. Nabi itu kalau bicara seakan-akan mutiara jatuh dari mulutnya. Artinya bicaranya itu bagus, menyenangkan. Loh, itu yang harus kita tiru. Jadi niru kanjeng Nabi itu jangan cuma jubahnya, jangan cuma jenggotnya, ya. Niru Nabi itu akhlaknya, keramahannya, ketulusannya, suka menolong, suka membantu, tidak maki orang, tidak mesuh, tidak mencaci. Itulah, itu husnul khuluq. Dengan itu kamu akan naik kepada tingkatan orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya puasa, ibadah itu tidak hanya tahajud, tapi kamu bergaul sehari-hari dengan teman, dengan orang, dengan situasi yang menyenangkan, dengan perilaku terpuji, itu juga ibadah. Senyum itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum di depan temanmu itu sedekah, pahala. Pemane senang pasar, jangan pergi ke pasar kalau tidak bisa tersenyum. Total mek mencucu, ya sapa dituku. Jadi ada rumusnya. Siapa yang tidak bisa tersenyum dilarang membuka toko, mesti bangkrut. Papuange wegah. Penjual kok metete cucu. Ini keramahan itu selalu mendatangkan kebaikan. Terus wa an Abi Umamah Al-Bahili, lan den riwayataken saking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawu, ana utai ingsun iku zaimun wong kang nanggung, saya menjamin, saya menggaransi, ya. Nabi memberi garansi. Garansi nopo? Bibaitin kelawan oma fi robadil jannati, ing dalem taman swarga. Untuk siapa? Liman maring wong
Taroka kang tinggal sapa man, ninggal al-miraa ing para padu. Nabi menjamin surga untuk orang yang tidak mau bertengkar. Wa ingkana senajan ono sapa man iku muhiqqan wong kang bener. Bener saja tidak perlu bertengkar. Kalaupun kamu benar, kamu tidak perlu bertengkar. Apalagi kalau kamu salah. Siapa orang yang tidak mau bertengkar, walaupun dia benar tapi tidak mau tengkar, maka Allah akan bangunkan dia. Dijamin oleh Kanjeng Nabi, dia akan diberi rumah di tengah-tengah surga. Maksudnya VIP ya. Wa bi baitin lan kelawan omah fi wasatil jannati ing dalem tengahe swarga, liman maring wong taroka kang tinggal sapa man ninggal al-kizba ing goroh, orang yang tidak mau bohong ya. Tidak mau berdusta, orang yang selalu jujur akan dibangunkan rumah di tengah-tengah surga ya. Terus napa terusannya? Wa ingkana senajan ono sapa man iku mazihan wong kang guyonan, walaupun guyon jangan bohong, walaupun itu guyonan. Jadi nomor satu, jangan suka bertengkar. Dijamin, digaransi oleh Rasulullah SAW, digaransi masuk surga orang yang tidak mau bertengkar walaupun dia benar. Benar pun tidak perlu tengkar, apalagi salah. Yang kedua, Allah juga Nabi menjamin. Menjamin artinya ya dari Gusti Allah. Nabi menjamin rumah di tengah surga untuk orang yang tidak mau bohong meskipun dia guyonan. Wa bi baitin lan kelawan omah fi a'lal jannati ing dalem luweh luhure swarga, surga yang paling tinggi, liman kedue wong hasuna kang bagus opo khuluquhu akhlake man, orang yang berakhlak mulia. Siapa orang berakhlak mulia itu dijamin surga paling tinggi ya. Karena apa? Husnul khuluq itu ya sudah semuanya ada di situ. Tidak suka bertengkar, tidak bohong, itu bagian dari husnul khuluq. Orang tidak mau bertengkar saja oleh Allah sudah dibangunkan rumah di surga ya. Jadi ibadahnya tidak bertengkar, gak ngamuan, tidak seneng tengkar, itu sudah dapat pahala. Jadi kamu ada masalah teman, udah maafkan. Kalau kamu gak seneng, diem. Jangan ngeladeni pertengkaran. Tidak bertengkar itu sudah dibangunkan rumah di surga, dan itu digaransi. Ana zaim, Nabi mengatakan saya jamin, garansi rumah di surga untuk orang yang tidak mau bertengkar. Yang kedua, untuk orang yang tidak mau berbohong. Dan yang paling tinggi untuk orang yang bagus akhlaknya.
Bagus akhlaknya ya termasuk tidak bohong, tidak bertengkar, tidak adu domba, tidak menghina, tidak memfitnah, lebih umum. Jadi akhlak mulia, kelakuan kita sesama manusia dengan manusia, itu juga bagian dari ibadah ya. Jadi ibadah itu tidak hanya dengan Gusti Allah. Kamu nolong temanmu itu juga ibadah. Kamu senyum pada temanmu itu juga ibadah. Jadi ibadah ini tidak hanya baca Quran, tidak hanya puasa. Kamu menghilangkan kesedihan orang, menolong beban orang, membantu kesulitan teman, itu juga ibadah ya. Apa maneh nyaurno utang, konco diutang disauri, ibadah. Pokoknya ibadah itu segala hal yang baik itu ibadah. Kullu birrin shadaqah. Wa an Jabirin dan diriwayatkan saking sahabat Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu Nabi inna min ahabbikum sedune iku saking luwih den demeni sira kabeh ilayya maring ingsun orang yang paling saya sukai wa aqrabakum lan luwih cedhek sira kabeh minni saking ingsun apane majlisan majlise nggon lungguhe yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku ahsanukum luwih bagus sira kabeh apane akhlakon akhlake. Orang yang paling saya cintai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Alhamdulillah. Dan besok orang yang paling dekat posisinya, yang paling dekat posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama orang yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum lan sutune wong kang paling den bendoni sira kabeh, orang yang paling dibenci, yang paling tidak disukai ilayya maring ingsun, orang yang paling tidak saya suka kata Nabi wa ab'adakum lan luweh adoh sira kabeh anni saking ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat apa ini? Iku asar sarun wong kang akeh omonge, orang yang banyak omong krono ngengkel. Sarsarun itu artinya orang yang apa itu? Ngeyel. Bahasa sekarang ngeyel. Orang yang sangat ngeyelan, diomongi bantah, ngeyel. Orang yang tidak disukai Nabi itu orang yang ngeyel, banyak ngeyel ya. Gak mau patuh. Orang yang banyak omong ngengkel. Ngerti ngengkel? Yo ngeyel apa? Bahasa Indonesia apa? Mengeyel apa? Ngerti ngeyel apa? Bahasa Indonesia apa ngeyel? Yo ngeyel. Artinya ngomong melawan terus. Terus napa niku? Wal mutasyaddiqun lan wong kang akeh omonge ya. Mutasyaddiqun niku itu al mutaqah niki lho. Al mutafaihiqun. Nah, artinya mutasyaddiqun ya orang yang banyak bicara karena sombong. Jadi orang banyak bicara ini ada yang ngengkel, ngeyel. Ada yang banyak bicara itu karena apa? Sombong. Jadi semena-mena ya.
Wal mutafaihikun. Mutafaihikun itu orang yang ngapi-ngapi awake dhewe kalau bahasa Jawa ini. Orang yang banyak bicara, muji-muji dirinya, itu jenenge mutafaihikun ya. Mutafaihikun itu ngiri uang. Jadi 3 orang. Orang tukang ngeyel, tukang bentak-bentak, tukang muji dirinya sendiri. Itu tidak disukai Kanjeng Nabi. Qalu ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah, qad alimna teman waro kita as-sarsarun ing maknane as-sarsarun. Kita sudah tahu artinya sarsarun. Wa mutasyaddiqun lan maknane mutasyaddiqun. Fama mongko iku apa al mutaf napa niku? Al mutafaihikun utawi maknane al mutafaihikun. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, al mutakabbirun yaiku wong kang gumedhe. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. As-sarsaru te maknane sarsar wa ya sarsar iku kathirul kalami akeh omong takallufan krana merti-merti. Gai-gai kakean ngomong. Maknane niku. Wal mutasyaddiq utai maknane mutasyaddiq iku al mutatawilu wong kang akeh omonge alan nasi ing atase menungso bi kalamihi kelawan omongane wong. Kakean ngomong. Wa takallamu lan ngomong sapa wong bimil ifihi kelawan sak kebake cangkeme wong. Ngomong sak jeplake. Tafahusan krono tafasuhan krono jelas-jelasano wa ta'ziman lan ngegungaken likalamihi maring omongane man. Ya orang yang ngomong dengan yos kementes banyak omong menyombongkan dirinya sendiri. Wal mutafaihik utai maknane mutafaihik aslu utai asali mutafaihik itu iku minal fahqi saking lafad fahqi. Wa wa tafahqu ikwal imtila'u ngebek-ngebeki. Wa wa te mutafaihik ikwal ladzi wong yamla'u kang ngebaki sapa wong famahu ing cangkeme wong bil kalami kelawan guneman. Wa yatawassau lan gawe jembaran sapa wong fi ing dalem kalam. Wa yughribulan ngapi-ngapi akon sapa wong bihi kelawan kalam. Takabburan krono gemedhe wartifaan lan yang tegese agung-agungan wa idharon lan mertelaaken lil fadilati maring keunggulan ala ghairihi ing atase liyane wong. Warwalan ngriwayataken sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abdullah ibn al-Mubarak fi tafsir husnul khuluqi ing dalam tafsir husnul khuluq qala dawu sapa Imam Tirmidzi huwa utai mengkono husnul khuluq iku talaqatul wajhi ajere rai wajah yang bersinar wajah berseri wa badlul ma'rufi lan nyerahaken kebagusan berbuat baik wa kaful adza lan nyegah piloro mencegah tidak menyakiti orang lain. Jadi husnul khuluq itu definisinya wajah yang berseri, suka berbuat baik dan mencegah untuk tidak berbuat jelek pada orang lain. Artinya begini, orang-orang mukmin ya, orang mukmin itu harus jadi orang yang menyenangkan. Hendaknya orang mukmin itu mempunyai sifat-sifat mulia sehingga dia disukai oleh orang lain. Dengan dia bersikap baik, wajahnya menyenangkan, suka menolong, tidak ganggu orang,
maka dia akan menjadi dicintai orang. Lah kalau semua orang seperti itu akhirnya mereka akan saling mencintai sehingga rukun. Orang mukmin ini harus rukun, bersaudara. Jangan menyakiti satu sama lain. Jangan saling menghina, menjelekkan ya. Hendaknya satu sama lain ini menjadi bagian ya. Rasulullah SAW mencintai kita semua. Semua orang ini, umat ini dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi yang paling dicintai orang yang paling bagus akhlaknya. Maka semakin kita ini baik akhlak pada teman, pada saudara, pada siapapun, kita akan semakin dicintai oleh Kanjeng Nabi. Ini kan bulan Maulid ya. Moga-moga kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kita belajar meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi, supaya kita semakin dicintai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mencintai kita. Kanjeng Nabi itu menyayangi kita semua. Tidak ada yang lebih menyayangi kita dibanding Kanjeng Nabi. Kita semua ini besok ya insya Allah mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Selama kita ini manut Kanjeng Nabi pasti masuk surga. Nabi menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Umatku ini semua masuk surga. Kita ini semua masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba. Sing gak gelem ya wis. Loh, siapa yang gak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang manut pada saya ya masuk surga. Sing gak manut berarti gak gelem lebu swarga. Makanya kita harus terus menerus ngaji, belajar, memperbaiki diri. Muga-muga kabeh kumpul Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.